Halo, dengan saya Rio Parau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu segitiga exposure dan bagaimana pengaruhnya terhadap foto. Karena sekarang banyak sekali orang yang ingin belajar fotografi, sudah membeli kamera baru, kamera mirrorless maupun kamera DSLR, tapi masih menggunakan mode auto. Belum menggunakan mode manual. Padahal mode manual ini kita akan bisa men-setup kamera kita sendiri sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita butuhkan. Dan sebenarnya untuk segitiga exposure sendiri adalah hal yang sangat mendasar atau ilmu fotografi yang sangat dasar sekali. Tetapi menurut saya adalah sangat penting karena ini adalah salah satu core daripada ilmu fotografi itu sendiri. Dan tidak usah lama-lama lagi, mari kita praktek saja. Ya, pertama-tama kita harus men-setting kamera kita dulu. Di sini kebetulan saya pakai kamera Sony Alpha 7. Jadi pada prinsipnya basicnya adalah sama, tapi mungkin dengan kamera yang kalian gunakan akan berbeda-beda untuk panelnya, penempatan panel. Tapi itu tidak masalah karena semuanya mengacu pada segitiga exposure. Dan pertama-tama kalian harus men-setting kamera di mode manual. Jadi bukan di mode auto atau mode yang lain. Karena dengan adanya kita men-setting di mode manual, kita akan bisa mengatur ISO, diafragma, dan speed untuk bagaimana nanti efek atau hasil terhadap foto itu sendiri. Dan langsung saja ketika kita sudah men-setting di mode manual seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ini adalah speed, ini adalah diafragma, dan ini adalah ISO. Dimana ketiganya saling membantu atau saling berkaitan. Dan apa itu speed? Ya, speed sendiri ini adalah kecepatan kamera atau shutter. Shutter yang saya maksudkan adalah seperti ini. Nah, ini adalah shutter, kedipan dari pembuka rana. Jadi semakin speednya di angkanya besar, maka kita menyebutnya speednya cepat. Jika saya merubah speednya di angkanya semakin kecil seperti ini, maka efek yang dihasilkan adalah foto akan terlihat semakin terang, tetapi shutter akan semakin lambat. Ya, seperti ini. Ini adalah speed. Jadi efek daripada speed adalah ketika angkanya kecil, maka kamera atau gambar semakin terang. Tapi jika speednya semakin besar angkanya, maka kita menyebutnya speed cepat. Speed cepat, maka kedipan di rana kamera akan semakin cepat juga. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah speed. Dan selanjutnya untuk diafragma ini hanya dimiliki atau tergantung, maksud saya tergantung dari lensa yang Anda gunakan. Jadi diafragma kalau untuk di kamera Sony kita bisa merubahnya dari sini, dari area sini. Kalau bagi kalian yang memakai kamera lain, mungkin Canon atau mungkin Fuji, mungkin bisa di area sebelah sini. Jadi sekali lagi, panel kamera hanya berubah saja, tapi prinsipnya sama. Kita menggunakan semua kamera. Jadi seperti yang saya bilang, diafragma ini adalah milik lensa atau yang dimiliki oleh lensa. Jadi tergantung jika kalian beli lensa dengan bukaan besar, dengan bukaan kecil. Nah, apakah bukaan besar? Apa itu bukaan besar? Apakah itu bukaan kecil? Kita menyebutnya bukaan atau diafragma. Sebenarnya sama aja karena mungkin beberapa orang familiar dengan kata bukaan, beberapa orang familiar dengan kata diafragma. Nah, efeknya diafragma itu sendiri ketika kita menggunakan diafragma besar, maksud saya diafragma besar itu di angkanya kecil. Jadi diafragma besar itu 1,4 misalnya seperti ini, atau 1,8.
Ini adalah kita menyebutnya diafragmanya berapa. Kamu pakai diafragma berapa? Diafragma besar atau kecil? Nah, kita menjawabnya diafragma besar. Walaupun di angkanya menunjukkan angka kecil. Tetapi jika kita merubah diafragmanya besar, ya, seperti ini diafragma besar 1,8. Tapi kalau kita merubahnya di diafragma kecil, nah, diafragma kecil seperti ini. Semakin ke kanan atau semakin angkanya besar, kita menyebutnya diafragma kecil. Ya, jangan terbalik. Sekali lagi, jika kita menggunakan diafragma di angkanya besar, maka kita menyebutnya diafragma kecil. Nah, efeknya ketika kita memakai diafragma kecil seperti ini, 5,6 atau 5 atau 4,5 atau 4,0 atau 3,5, yang ditimbulkan foto akan semakin gelap seperti ini. Tetapi efek yang lain adalah area fokus daripada boneka ini akan terlihat lebih detail atau lebih jelas, atau area fokusnya semakin luas ketika kita memakai diafragma kecil di angkanya besar. Misalnya 5,6, saya memotret boneka ini dengan 5,6, diafragma 5,6 dengan speed 1/500. Ini masih terlihat jelas, dan background belakangnya atau blur belakangnya akan semakin berkurang, bukan hilang tetapi semakin berkurang, karena kebetulan saya menggunakan kamera lensa fix. Jadi lensa fix itu memang walaupun backgroundnya atau walaupun diafragmanya kecil, tetap masih ada, kalau kita sebut sekarang istilah bokeh atau backgroundnya blur, masih blur. Tetapi berbeda dengan ketika kita memakai diafragma besar. Diafragma besar kita putar, mungkin kita mentok di 1,8, karena kebetulan lensa fix yang saya pakai adalah lensa 85 mili, bukaan terbesar adalah 1,8. Maka efek yang ditimbulkan, foto pasti akan menjadi lebih terang, tetapi background di belakangnya akan semakin hilang atau blur atau bokeh. Itu adalah efek daripada diafragma. Misalnya saya ingin memotret boneka ini dengan 1,8, seperti misalnya saya ingin mengambil efek blur atau bokehnya, tetapi foto itu masih terlalu terang atau over. Saya bisa mengecilkan dari speednya, mungkin menjadi per 850 atau mungkin 1/1000. Oke, 1/1000 dengan bukaan 1,8 dengan speed 1/1000 dengan ISO 1250, itu akan menghasilkan foto seperti ini. Ya. Jadi berbeda dengan foto yang sebelumnya. Nah, kita lihat blurnya atau backgroundnya akan semakin hilang, dan fokusnya juga kita lihat area telinga daripada boneka akan semakin blur, agak sedikit hilang. Dia fokus hanya pada area sini seperti ini. Nah, tetapi jika tadi saya menggunakan diafragma 5,6 dengan speed 1/500,
sifatnya hanya membantu. Jadi prinsipnya ketika ISO semakin besar seperti ini, angkanya semakin besar, masing-masing kamera punya ISO yang berbeda-beda. Dan ISO ini dimiliki oleh kamera, bukan dimiliki oleh lensa. Sehingga ketika kita memakai ISO besar seperti 6400, 5000, 4000 dan semakin besar, maka gambar yang dihasilkan semakin terang. Tetapi jika kita menggunakan ISO yang terlalu besar dengan kamera yang kita mungkin masih di bawah standar, maka hasil yang kita gunakan, hasil yang diciptakan, yang dihasilkan maksudnya, akan semakin noise. Apa itu noise? Semacam sedikit berbintik. Jadi seperti ini, misalnya saya akan memberikan contoh, saya akan menggunakan ISO di 40.000. Fotonya otomatis terlalu terang. Oke, berarti apa yang kita kurangi? Bisa diafragmanya, bisa speednya. Mungkin saya akan mengurangi di diafragma, ini di diafragma, jadi akan saya kurangi di diafragmanya seperti ini, ya. Nah, saya coba akan foto. Nah, kita lihat backgroundnya sudah sedikit ada bercak atau agak sedikit pecah, tapi kita menyebutnya noise. Noise adalah partikel cahaya yang terbuka terlalu besar. Nah, beda dengan halnya dengan bukaan seperti ini, saya memakai ISO kecil. Dengan bukaan 9,0 dengan 1000, saya memakai ISO mungkin lebih kecil. Mungkin saya memakai ISO di 2000 atau 1000, ya, mungkin saya akan 1000. Tapi gambarnya gelap. Bisa saya menaikkan speed, tetapi jika saya menaikkan speed, shutter shoot atau kedipan kamera akan semakin lambat. Karena kebetulan ini adalah objek yang diam. Tetapi jika kita memotret objek yang bergerak, maka disarankan gunakan gunakan speed yang cepat. Berapa speed yang cepat? Ya, kita bisa merasakan mungkin di atas, tidak boleh di bawah 100. Jadi kita bisa membuat kesepakatan secara general. Jadi speed yang digunakan mungkin bisa di atas 100 kalau bisa. Mungkin 125 apa 160 atau 1/200, sehingga efek yang dihasilkan akan masih cepat seperti ini. Nah, jika kita memotret objek yang bergerak, maka kita tidak ketinggalan atau fokusnya mudah getar atau blur, sehingga kita bisa memakai speed di atas 250 jika objek itu bergerak lebih cepat. Tetapi foto masih gelap, berarti apa yang kita rubah? Diafragma yang harus kita besarkan. Diafragma yang kita besarkan seperti ini sampai kita merasa pas. Oke, mungkin saya memakai diafragma 4, bisa kita memakai 2, bisa memakai 1,8, bisa, tergantung kebutuhan dan tujuan kita memotret apa. Tapi jika kita seperti kita memotret muka manusia, memotret makeup, memotret sesuatu yang detail, maka diafragmanya harus kecil, di angkanya besar. Tapi jika kita hanya memotret mungkin kayak semacam prewedding, kita memotret yang kita ingin membutuhkan efek blur yang lebih, kita bisa menggunakan diafragma besar, di angkanya kecil seperti ini. Otomatis gambarnya akan terlihat jelas, tetapi bokehnya akan lebih blur lagi, lebih hilang lagi. Area fokusnya semakin sempit, seperti yang tadi pertama saya bilang. Oke, mungkin saya tetap di ISO 1000, saya akan menunjukkan bahwa di ISO 1000 dan ISO yang 25.000 tadi, kita akan mencoba efeknya. Oke, mungkin saya ingin ini lebih blur lagi tapi gambarnya lebih gelap. Saya tetap di 1,8, tapi yang saya rubah adalah
atau pecah, akan sedikit pecah atau menimbulkan pori-pori atau bercak. Tapi jika kalian upload di media sosial, mungkin di Instagram atau di Facebook, mungkin masih aman, mungkin tidak terlihat. Tapi jika kalian membutuhkan cetakan atau akan dicetak foto itu ukuran besar, maka saya sarankan menggunakan ISO yang kecil. Semakin kecil ISO-nya, partikel cahaya atau partikel foto yang ada di sini semakin padat sehingga tidak menimbulkan noise seperti ini. Tapi jika kalian membutuhkan sesuatu hal yang memang kalian harus menggunakan ISO, artinya harus membutuhkan bantuan ISO untuk menerangkan gambar kalian bisa menggunakan ISO untuk membantu menerangkan. Tetapi jika cukup dengan ISO 1000 atau mungkin di bawah 1000 itu akan lebih baik. Karena mungkin semakin kecil, mungkin saya pakai ISO 200, gambarnya akan lebih padat lagi jika kalian besarkan atau kalian cetak. Tapi jika kurang terang, mungkin kalian bisa menaikkan speed. Tetapi ingat, efek daripada kalian menggunakan speed terlalu kecil, maka shutter speed atau pembuka rana atau kedipan daripada rana itu akan semakin melambat. Saya katakan di sini semakin melambat, semakin besar, semakin kecil, semakin gelap, semakin terang dan seterusnya. Karena kalau saya mengatakan gelap berarti langsung ke arah gelap, tapi kalau semakin itu menuju ke arah gelap, menuju ke arah terang, menuju ke arah blur, menuju ke arah fokus. Jadi saya selalu menggunakan kata-kata semakin, jadi bukan hanya langsung gelap, langsung terang, tapi ini adalah suatu tahapan. Angka-angka ini adalah sebuah tahapan. Jadi mungkin ketika saya memotretnya dengan 1/25 mungkin masih enak. Ya, 1/125 ini di kamera kalian belum tentu cepat juga di kamera saya. Karena masing-masing kamera mempunyai kepekaan, mempunyai fitur, mempunyai kelebihan masing-masing dan berbeda-beda tentunya. Lensa pun demikian. Jadi saya tidak mempunyai rumus yang pattern. Jika kalian memotret dalam ruangan harus menggunakan speed berapa, diafragma berapa, ISO berapa, tidak. Tapi kalian harus mencarinya sendiri karena setiap ruangan mempunyai intensitas cahaya berbeda-beda. Tapi minimal kalian bisa mengetahui speed. Jadi speed ini kalau bisa di atas angka 100 atau di angka 200 lebih baik. Tapi jika kalian sudah mentok, oke, mungkin di lensa kalian itu 1,8 sudah mentok, tidak bisa dirubah, nah, seperti ini. Tetapi jika kalian menaikkan ISO terlalu tinggi akhirnya noise, maka speed kalian mungkin bisa di angka 100 atau mungkin di bawah 100 jika kalian memotret benda-benda yang tidak terlalu bergerak atau benda diam seperti ini. It's okay karena saya di sini menggunakan tripod. Jadi mungkin saya memakai saya memakai speed di bawah 100 itu masih aman karena saya tidak perlu tangan saya perlu bergoyang atau benda itu sendiri juga bergoyang. Jadi masih aman. Hasil fotonya pun juga tidak blur, tidak goyang dan masih detail seperti ini. Jadi sekali lagi saya ulang. Di sini adalah tombol atau indikasi atau indikator speed atau shutter speed. Di sini adalah bukaan atau diafragma. Di sini adalah ISO. Saya tidak menerangkan untuk yang lainnya dulu karena video ini saya buat hanya untuk menerangkan segitiga exposure di mana masing-masing elemen atau masing-masing speed antara diafragma dan ISO ini saling membantu sesuai dengan kebutuhan kalian yang kalian gunakan. Tentunya untuk memotret apa dulu sesuai dengan macam-macam kebutuhannya masing-masing. Sekali lagi saya ulang, jika kalian ingin memotret sebuah objek dengan kualitas yang lebih jelas, lebih tajam, lebih luas cakupan fokusnya, maka kalian harus menggunakan diafragma kecil. Diafragma kecil di angkanya besar. Nah, seperti ini. Tetapi jika kalian ingin menunjukkan blurnya, backgroundnya blur, semakin hilang, semakin tidak terlihat, semakin bokeh, maka kalian bisa menggunakan diafragma besar. Berapa diafragma besar? Bisa ditunjukkan di angka 2,0,
1,8 dan seterusnya sampai 1,4, 1,2 dan seterusnya. Dan jika kalian menaikkan ISO seperti ini, foto akan semakin terang, tetapi dampaknya adalah noise. Nah, noise di ISO berapa itu tergantung dari kamera masing-masing. Karena tidak punya pattern atau rumus tertentu, kamera noise di ISO berapa itu tergantung kamera yang kalian gunakan. Jadi sensitivitas ISO itu tergantung pada kamera, karena ISO sendiri hanya milik kamera, kekuatannya kamera, pengaruhnya dari kamera. Tetapi jika kita menggunakan diafragma, ini hanya mengacu pada lensa. Lensa pun juga sama, lensa juga ada bukaan 1,8, ada bukaannya mentok cuman sampai 2,8, ada sampai juga 3,5, dan bahkan ada juga sampai 4 atau 4,5. Masing-masing lensa juga mempunyai bukaan atau diafragma berbeda-beda dan kualitas ketajamannya tentunya berbeda-beda tergantung jenis dan merek lensanya tersebut. Dan speed ini adalah akibat daripada diafragma dan ISO. Jadi speed ini bukan miliknya lensa dan juga bukan miliknya kamera. Ini hanyalah akibat daripada diafragma dan ISO. Jika kalian ingin menggunakan speed cepat, maka angkanya besar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan speednya cepat. Nah, bagaimana? Sekarang adalah kasus terakhir adalah orang sering bertanya, bagaimana saya memotret objek dengan speed cepat biar tidak tertinggal momen, biar tidak blur, tidak shaking, tidak goyang, dan lain sebagainya. Otomatis harus memperhatikan speed terlebih dahulu. Bagaimana cara tahu speednya itu cepat atau lambat? Kita bisa merasakan dengan kedipan kamera kalian. Jadi seperti ini. Ini akan speednya cepat. Beda dengan saya menggunakan, mungkin speednya saya lambatkan, mungkin menjadi 1/13. Ya, saya tidak bisa terlalu cepatnya, seperti ini. Lambat. Kalau untuk objek yang diam, tidak masalah. Tapi jika kalian menggunakan speed lambat dengan objek yang bergerak, atau mungkin lebih cepat bergeraknya, maka pasti foto kalian akan blur, akan shaking, akan goyang, sehingga momen yang kalian dapat akan hilang. Maka dari itu pentingnya speed yang harus diperhatikan ketika kalian di sebuah ruangan, di sebuah momen, di sebuah lokasi manapun. Perhatikan speednya terlebih dahulu di keadaan cuaca, keadaan cahaya di ruangan tersebut. Jadi jika ruangannya cukup di speed 1/250, oke, kita lock di 1/250. Yang kita utak-atik hanyalah diafragma dan ISO. Jika kita ingin lebih detail, cakupan fokusnya lebih luas, maka F-nya kecil, di angkanya besar. Tetapi jika kita ingin menimbulkan efek blur atau efek bokeh atau efek backgroundnya terlihat samar, maka kita menggunakan bukaan besar dengan angka kecil seperti ini. Tapi jika ini sudah mentok dan kalian ingin menggunakan ISO tinggi untuk menerangkan sebuah foto, maka ISO-nya pastinya akan lebih besar. Nah, berapa ISO yang aman? Kembali lagi seperti yang saya bilang, tergantung kamera yang Anda gunakan. Ya, mungkin ini adalah seputar diafragma, speed, dan ISO. Mungkin bisa berguna bagi kalian yang ingin belajar fotografi. Ilmu ini akan dapat kalian terapkan, bisa kalian coba di benda diam, di benda mati, ataupun di manusia, atau apapun, dengan mengotak-atik 3 elemen ini yang kita sebut segitiga exposure. Ya, itu tadi adalah sebuah video singkat mengenai apa itu exposure. Semoga bermanfaat, bisa kalian praktekkan. Harus sering motret, harus sering praktek, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tulis juga request pembahasan apa untuk video selanjutnya. See you!